Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kuantor universal, kuantor eksistensial, modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Yang pertama, kita akan membahas kuantor universal. Kuantor universal atau biasa disebut kuantor umum adalah bentuk ungkapan yang menyatakan keseluruhan dan biasanya ditulis dengan kata semua atau setiap. Lambang kuantor universal itu seperti A terbalik, seperti yang kita lihat pada video ini. Contoh, ada sebuah pernyataan yaitu semua gajah memiliki belalai. Pada kalimat tersebut, memiliki belalai berperan sebagai predikat. Jika predikatnya disimbolkan sebagai B, maka penulisannya menjadi GX berlaku BX. Jika X adalah gajah, maka X memiliki belalai. Nah, kalimat ini belum berupa kuantor universal. Agar menjadi kalimat kuantor universal, kita tambahkan lambang kuantor universalnya. Maka menjadi untuk semua X, jika X adalah gajah, maka X memiliki belalai. Contoh lain yang menggunakan kuantor universal adalah semua kucing mengeong, tiap-tiap manusia yang dilahirkan memiliki seorang ibu, setiap benda langit berbentuk bola, setiap bilangan asli lebih besar dari 0. Misalkan PX adalah kalimat terbuka yang didefinisikan pada himpunan semesta S, maka pernyataan untuk setiap X di dalam S, maka PX benar. Disebut pernyataan kuantor universal. Dan kata untuk setiap dalam pernyataan tersebut disebut kuantor universal. Intinya, jika di dalam suatu pernyataan ada kata semua atau setiap, maka dia benar kuantor universal. Misal, diketahui kalimat terbuka PX merupakan X ditambah 3 lebih besar dari 5. Pada kalimat tersebut dibubuhkan kuantor universal untuk setiap X bilangan real, maka diperoleh untuk semua X itu memenuhi X ditambah 3 lebih besar dari 5. Pernyataan ini bernilai salah, sebab jika dimisalkan X itu 0, maka 0 ditambah 3 lebih besar dari 5 itu salah. Pernyataan kuantor yang bernilai salah tersebut disebut counter example. Contoh selanjutnya, ada sebuah pernyataan yaitu semua artis adalah cantik, di mana pernyataan tersebut bernilai benar. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa ada himpunan artis dan ada himpunan manusia cantik. Himpunan artis harus termuat dalam himpunan manusia cantik. Jika A himpunan artis dan C himpunan manusia cantik, maka pernyataan semua artis adalah cantik dapat dinyatakan sebagai A bagian C. Dan himpunan semestanya adalah M, yaitu himpunan semua manusia. Sehingga diagram Venn yang diperoleh adalah seperti yang ada pada video ini. Contoh selanjutnya yaitu tentukan implikasi yang ekuivalen dengan pernyataan berkuantor universal berikut. Di sini ada 5 pernyataan. Pernyataan yang pertama yaitu semua binatang herbivora memakan tumbuhan. Jawabannya, jika kambing memakan tumbuhan, maka kambing binatang herbivora. Pernyataan yang kedua yaitu semua bintang K-pop bakir menari. Jawabannya, jika Yuna yakni bintang K-pop, maka ia bakir menari. Pernyataan yang ketiga, semua artis India berhidung mancung. Jawabannya, jika Karina yakni artis India, maka ia berhidung mancung. Pernyataan yang keempat, semua bilangan prima yakni bilangan asli. Jawabannya, jika 3 yakni bilangan prima, maka 3 yakni bilangan asli. Dan yang terakhir, semua segitiga sama sisi yakni segitiga sama kaki. Jawabannya, jika segitiga ABC sama sisi, maka segitiga ABC sama kaki. Contoh selanjutnya yaitu diketahui SP merupakan himpunan semua petani, PX merupakan X adalah seorang dokter, QX merupakan X bercocok tanam. Tentukanlah kalimat kuantor universalnya. Untuk semua X memenuhi PX, maka semua petani adalah seorang dokter. Pernyataan ini bernilai salah. Untuk semua X memenuhi QX, maka semua petani bercocok tanam. Pernyataan ini bernilai benar. Contoh selanjutnya yaitu diketahui SP merupakan himpunan semua hewan herbivor. PX merupakan X adalah pemakan tumbuh-tumbuhan. QX merupakan X adalah pemakan daging. Tentukanlah kalimat kuantor universalnya. Untuk semua X memenuhi PX, maka semua hewan herbivor adalah pemakan tumbuh-tumbuhan.
pernyataan ini bernilai benar. Dan untuk semua X memenuhi key X, maka semua hewan herbivora adalah pemakan daging, dan pernyataan ini bernilai salah. Selanjutnya, kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial berbeda dengan kuantor universal. Kalau universal itu semua atau setiap. Nah, kalau eksistensial ini beberapa, tidak semuanya. Kuantor eksistensial menunjukkan bahwa di antara objek-objek dalam semestanya, paling sedikit ada satu objek atau lebih yang mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya. Simbol kuantor eksistensial adalah seperti E terbalik. Dibaca terdapat, ada, atau beberapa. Pernyataan terdapat X itu memenuhi key X bernilai benar jika dan hanya jika ada paling sedikit satu X yang menyebabkan key X benar, dan bernilai salah jika untuk semua X dalam semestanya key X salah. Contoh, ada suatu pernyataan berkuantor yaitu tiada siswa yang senang mendapat nilai jelek, di mana pernyataan tersebut bernilai benar jika S adalah himpunan siswa dan J adalah himpunan manusia yang senang mendapat nilai jelek. Maka pernyataan tersebut dapat ditunjukkan dengan diagram Venn sebagai berikut. Pada diagram Venn nampak bahwa pernyataan tersebut menyebabkan S irisan B sama dengan 0, sehingga kedua himpunan tersebut akan saling asing. Pernyataan tiada siswa yang senang mendapat nilai jelek ekuivalen dengan pernyataan semua siswa tidak senang mendapat nilai jelek. Contoh selanjutnya yaitu jika PX sama dengan X adalah wanita, dan jika X perwira ABRI, maka perwira ABRI adalah wanita. Untuk pernyataan ada perwira ABRI adalah wanita merupakan pernyataan yang benar. Contoh selanjutnya yaitu jika A sama dengan himpunan semua mahasiswa IKIP Gunung Sitoli dan B sama dengan beberapa mahasiswa IKIP Gunung Sitoli pandai. Berarti ada mahasiswa IKIP Gunung Sitoli yang pandai, atau sekurang-kurangnya ada seorang mahasiswa IKIP Gunung Sitoli yang pandai. Selanjutnya, modus ponens. Modus ponens adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan satu berimplikasi dengan pernyataan dua bernilai benar, maka pernyataan dua dianggap menjadi kesimpulan. Dengan syarat, argumen memiliki dua premis atau hipotesis. Premis pertama adalah jika maka, yaitu bahwa P maka Q. Premis kedua adalah bahwa P benar. Dari kedua premis dapat secara logis disimpulkan bahwa Q juga benar. Modus ponens adalah argumentasi yang bentuknya dinyatakan seperti di bawah ini. P maka Q, premis 1, P, premis 2, dan Q merupakan konklusi atau kesimpulan. Sah tidaknya suatu argumentasi dapat dikaji menggunakan tabel kebenaran sebagai berikut. Suatu argumentasi dianggap sah atau valid jika argumen tersebut benar untuk setiap kemungkinan premisnya atau merupakan tautologi untuk semua nilai kebenaran premis-premisnya. Tautologi di dalam logika matematika itu adalah suatu pernyataan majemuk yang bernilai benar untuk setiap kemungkinan. Contoh, jika saya makan di kelas, maka saya minum di kelas. Saya makan di kelas, apakah saya minum di kelas? Menggunakan contoh 1 itu, kita memperoleh kalimat matematika P maka Q. Itu premis 1 dan P premis 2. Sedangkan Q-nya atau konklusinya yaitu saya minum di kelas. Contoh selanjutnya yaitu tentukan kesimpulan dari premis-premis berikut. Jika Lia rajin belajar, maka ia akan naik kelas. Pembahasannya, Lia rajin belajar sama dengan P, Lia akan naik kelas sama dengan Q. Berdasarkan modus ponens, maka akan didapati konklusi, yaitu Lia akan naik kelas. Selanjutnya, tentukan konklusi dari pernyataan berikut. Jika bulan Ramadan sekolah diliburkan, Dea akan berlibur ke Jepang. Pembahasannya, bulan Ramadan sekolah diliburkan sama dengan A, Dea akan berlibur ke Jepang sama dengan B. Berdasarkan modus ponens, maka akan didapati konklusi yaitu Dea akan berlibur ke Jepang. Selanjutnya, modus tollens. Modus tollens adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan satu berimplikasi dengan pernyataan dua bernilai benar dan negasi pernyataan dua bernilai benar, maka negasi pernyataan satu juga benar dan dianggap sebagai kesimpulan.
Persyaratannya yaitu, pertama, argumen ini memiliki dua premis. Yang kedua, premis pertama adalah bersyarat atau pernyataan jika maka, misalnya bahwa jika P maka Q. Yang ketiga, premis kedua adalah bukan kasus Q. Dan yang keempat, dari dua premis dapat secara logis menyimpulkan bahwa bukan kasus P. Untuk menguji kebenaran modus tollens dapat kita lihat dari tabel yang ada pada video ini. Contoh, jika nilai UAN SMP Toshi memenuhi syarat, maka Toshi diterima di SMA Negeri 4. P maka Q itu premis 1. Toshi tidak diterima di SMA Negeri 4. Itu premis 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai UAN SMP Toshi tidak memenuhi syarat. Itulah konklusinya atau kesimpulannya. Yang terakhir, modus silogisme. Silogisme adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 2 bernilai benar, dan pernyataan 2 berimplikasi dengan pernyataan 3 juga bernilai benar, maka pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 3 pun benar, dan dinyatakan sebagai kesimpulan. Misalkan, diketahui premis-premis P maka Q dan Q maka R. Dari premis-premis itu dapat diambil konklusi P maka R. Pengambilan kesimpulan dengan cara seperti itu disebut kaidah silogisme. Silogisme disajikan dalam susunan sebagai berikut. P maka Q itu premis 1, Q maka R itu premis 2. P maka R itulah kesimpulan atau konklusinya. Contoh, diketahui premis 1, jika Adi rajin belajar maka Adi lulus ujian. Premis 2, jika Adi lulus ujian maka Adi dapat diterima di PTN. Penarikan kesimpulan dari premis-premis tersebut adalah pembahasannya. P sama dengan Adi rajin belajar, Q sama dengan Adi lulus ujian, dan R sama dengan Adi dapat diterima di PTN. Premis satunya P maka Q, premis 2 Q maka R, kesimpulannya P maka R, yaitu jika Adi rajin belajar maka Adi dapat diterima di PTN. Contoh yang kedua, premis 1, jika Budi rajin belajar maka dia naik kelas. Premis 2, jika ia naik kelas maka akan dibelikan sepeda. Maka ditarik kesimpulan, jika Budi rajin belajar maka Budi akan dibelikan sepeda. Contoh lainnya, misalkan terdapat dua implikasi berikut. Jika seseorang rajin belajar maka ia akan berilmu. Itu premis 1. Yang premis 2 adalah jika seseorang berilmu maka ia akan berguna bagi masyarakat. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa jika seseorang rajin belajar maka ia akan berguna bagi masyarakat. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf. Kami harap teman-teman semua dapat memahami dengan baik materi yang kami jelasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.